Metodologi penelitian komunikasi. Penelitian komunikasi secara etimologis membutuhkan seperangkat cara yang akan digunakan dalam menjalankan penelitian. Seperangkat cara tersebut sebagai metodologi penelitian dalam kaidah komunikasi sebagai ilmu. Metodologi penelitian komunikasi diawalnya dalam pemilihan paradigma dengan beragam asumsi yang melingkupinya. Setelah menentukan paradigma, maka perangkat ukuran, pengumpulan data, analisis harus ditentukan. Itu teori dari Creswell 1998. Sistematis, setiap paradigma memiliki perangkat metodologis yang berbeda dari dua perangkat metodologis, yaitu metodologis kuantitatif. Kuantitatif itu yang satu realitas objektif, riset bertujuan menguji teori atau hipotesis, mendukung atau menolak teori. Dalam riset kuantitatif, berorientasi pada hard data dalam bentuk angka. Data hanya sebagai sarana konfirmasi teori atau teori dibutuhkan dengan data. Riset dilakukan untuk mendapatkan generalisasi penjelasan penyebab fenomena atau general causal explanation. Membutuhkan populasi dan sampel yang respiratif. Konsep digunakan untuk melakukan operasionalisasi variabel. Teori sebagai bersifat kasual dan deduktif. Analisis data menggunakan statistik, tabel, grafik, dan menunjukkan hubungan dengan hipotesis. Kalau metodologi kualitatif, yaitu realitas subjektif, riset bertujuan untuk menangkap dan mengungkap makna dalam data yang didapatkan. Dalam riset kuantitatif berorientasi pada soft data dalam bentuk gambar, kalimat, foto, simbol, dan tanda lainnya. Data digunakan sebagai bagian dari temuan penelitian yang dapat digunakan untuk membuat emerging themes. Riset dilakukan untuk mendapat interpretasi otentik yang dekat dengan konteks sosial historis. Membutuhkan subjek penelitian dengan unit analisis. Konsep dalam bentuk tema, motif, generalis, dan taksonomi. Prosedur riset sangat khusus dan pengulangan sangat jarang dilakukan. Teori dapat berupa kasual. Nah, yang kedua adanya keterbatasan dalam kepenelitian, yaitu batasan teori. Dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan adanya kepekaan teoretik dalam penelitian. Kepekaan teoretik mengacu pada kualitas keilmuan bagi penelitian. Kualitas yang dimaksud adalah adanya kesadaran akan makna data dan fungsinya bagi penelitian kualitatif. Semua orang dapat melakukannya secara berbeda tergantung pada keluasan wawasan pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Selanjutnya adanya mapping teori. Agar seorang peneliti memiliki wawasan yang cukup tentang penerapan teori yang berkaitan dengan topik penelitiannya, maka perlu melakukan mapping teori terlebih dahulu. Yang terakhir ada penyusunan teori. Terdapat dua macam teori penelitian kualitatif, yaitu teori substantif dan teori formal. Teori substantif merupakan teori yang dikembangkan untuk keperluan substantif atau empirisme dalam inquiry suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua adanya teori formal. Merupakan teori yang disusun secara konseptual dalam bidang inquiry suatu ilmu pengetahuan. Kesimpulan dari kelompok kami, jadi dapat disimpulkan metode penelitian komunikasi terbagi menjadi dua perangkat, metodologisme yakni positifisme dan konstruktivisme. Dan dalam penelitian bahasa, kita dapat mengantisipasi masalah-masalah secara sistematis, objektif, metodologis, dan berlandaskan teori ilmiah. Dapat disimpulkan ada sifat, tujuan, dan manfaat penelitian pendidikan bahasa. Dan juga di dalam penelitian ada keterbatasan, mapping, dan penyusuan teori metodologi. Dan menurut kelompok saya, itu sudah cukup jelas untuk menjelaskan metode penelitian keterbatasan metodologi.